Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat sidang anak-anak online. Nah, adik-adik, saya harap di pagi ini adik-adik tetap semangat. Walaupun kalian masih banyak tinggal di rumah, namun kakak berharap tetap semangat. Apalagi di pagi ini kita mengikuti sidang anak-anak. Walaupun secara online, adik-adik harus tetap semangat. Nah, di pagi ini kakak mau kembali bercerita tentang bangsa Israel mengingat-ingat apa yang diperbuat oleh Tuhan, pertolongan yang sudah diberikan pada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu bersama anak-anak untuk mengikuti sidang anak-anak lewat online Tuhan. Tuhan, walaupun lewat online, kiranya Engkau tetap senantiasa menjaga kami, ada di tengah-tengah kami. Oh Tuhan Yesus, hingga apa yang kami terima dapat Tuhan menambahkan iman kami kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa ada pada kami. Kasih setiamu selalu pada kami semua. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau menceritakan tentang bangsa Israel yang mengingat segala pekerjaan Tuhan, mengingat semua perbuatan Tuhan yang dilakukan untuk menolong bangsa Israel. Nah, pagi Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Setelah bangsa Israel berkumpul bersama, maka Yosua pun kembali memperkenalkan diri Yosua. Nah, Yosua berkata bahwa saya adalah Yosua. Saya sudah sangat tua. Umur saya sudah 110 tahun. Saya dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di pagi itu Yosua meminta pada seluruh bangsa Israel untuk kembali mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, Yosua berkata bahwa aku telah bertahun-tahun bersama bangsa Israel menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, aku berkata kepadamu, semua bangsa Israel, kuatkan dan tabahkan hatimu, tetaplah taat pada setiap firman Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kalian semua. Tetapi bila kalian tidak taat pada Tuhan, tidak taat pada perintah dan firman Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kalian. Tuhan tidak melindungi kalian. Di sini Yosua kembali mengingatkan tentang kejadian berpuluh-puluh tahun yang silam, yaitu dari kejadian orang keturunan Abraham yang kelaparan, yaitu keturunan Yakub. Ya, saat itu Yakub tinggal sebagai orang asing di Kanaan. Nah, pada waktu mereka tinggal di Kanaan, ada suatu bencana kelaparan. Namun Tuhan telah mengutus Yusuf untuk mendahului saudara-saudaranya pergi ke tanah Mesir. Nah,
Di sana Yusuf telah mengumpulkan seluruh gandum-gandum di setiap kota di tanah Mesir. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan untuk mengutus Yusuf ini adalah untuk membantu nenek moyang bangsa Israel ini untuk mengatasi kelaparan mereka. Akhirnya Yakub sekeluarga berserta miliknya semua datang ke Mesir untuk mencukupi kebutuhan mereka dan akhirnya menetap di Mesir. Nah, kemudian setelah beberapa tahun orang Israel ini ada di Mesir, akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Ini Yosua meminta bahwa bangsa Israel tetap mengingatnya, bahwa bangsa Israel ini menyeberangi laut itu di tanah kering. Laut terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberang laut merah. Nah, setelah semua bangsa Israel itu menyeberang, Musa pun berkata bahwa berbaliklah, air menutupi yang kering. Kemudian air itu menutup kembali dan orang-orang Firaun yang menyusul bangsa Israel, mereka pun tenggelam di dalam laut. Segala tentaranya dan seluruh kuda-kudanya. Nah, di sini Yosua mengingatkan kembali apa yang telah dilakukan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan pada bangsa Israel. Nah, Yosua juga mengingatkan bahwa di saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju ke Yeriko, itu Tuhan juga menolong mereka. Tuhan yang melawan bangsa-bangsa yang telah menunggu Israel untuk melawan Israel, yaitu bangsa Yeriko, bangsa Het, bangsa Amori, bangsa Gergasi, bangsa Hewi, dan masih ada beberapa kerajaan yang menunggu Israel untuk melawan Israel. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuat suatu tabu itu untuk menyerang semua kerajaan yang menunggu Israel, yaitu sebuah tawon, dan semua tawon itu mengejar orang-orang yang mau berperang pada Israel. Nah, Yosua di sini juga mengatakan bahwa sebenarnya kita itu tidak berperang melawan pedang. Yang berperang adalah Tuhan. Tuhan telah berperang bagi kita. Tuhan telah berjerih lelah pada kita. Kita hanya menemukan, atau kita hanya enaknya saja karena kita tidak membangun, namun kita telah bisa menempati bangunan-bangunan yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang kita perangi, yang Tuhan perangi. Dan kita semua bangsa Israel juga tidak menanam, namun kita semua bisa memakannya. Ladang-ladang anggur-anggur yang begitu enak dan manis-manis, yang begitu lezat, kita bisa memakannya. Kita tidak susah-susah untuk menanamnya, tapi bangsa lain telah menanamnya untuk kita. Itu semua adalah
yang Tuhan lakukan. Itu semua adalah hasil yang Tuhan kerjakan, bukan kita. Kita tidak berperang melawan musuh dengan pedang, namun Tuhan sendiri yang melawan mereka. Kita harus bersyukur kepada Tuhan apa yang telah Tuhan lakukan dari nenek moyang kita sampai saat ini. Nah, Yosua juga memberikan suatu pilihan pada bangsa Israel. Nah, sekarang saya meminta kalian mau memilih siapa? Apakah kalian mau tetap taat pada firman Tuhan? Kalian tetap taat pada perintah Tuhan? Atau kalian taat pada dosa? Itu terserah kamu. Tapi satu hal, bila kalian tidak taat pada Tuhan, bila kalian tidak menaati setiap perintah Tuhan dan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan melindungi kalian. Tuhan tidak akan menyertai kalian dalam melawan sisa-sisa musuh di dalam bangsa ini. Nah, adik-adik, bangsa Yosua memberi pilihan pada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pun berkata bahwa aku akan menaati perintah Tuhan, aku akan menaati firman Tuhan. Itulah janji bangsa Israel. Nah, kemudian Yosua menulis semua akan janji-janji bangsa Israel pada Tuhan, bahwa mereka mau taat pada Tuhan, mereka mau menaati firman, mereka mau menaati semua perintah Tuhan. Kemudian Yosua mencatat semua dan Yosua mengambil batu besar sebagai suatu peringatan bahwa bangsa Israel mau taat, mau beribadah pada Tuhan. Karena waktu itu Yosua sudah merasa bahwa dia umurnya tidak begitu panjang. Yosua sudah merasa tua, Yosua sudah merasa renta, maka dia mengajukan permintaan pada bangsa Israel. Nah, Yosua sendiri sudah memilih jalannya, yaitu dia dan seisi rumahnya akan beribadah pada Tuhan. Nah, itu yang diutarakan Yosua. Nah, adik-adik, kita mau mengerti atau kita mau mengetahui sebenarnya berada di mana sih apa yang dikatakan Yosua ini, bahwa saya dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Nah, adik-adik, agar kita tahu apa yang dikatakan Yosua itu ada di Yosua 24 ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Nah, di sini ini adalah janji bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya adik-adik juga seperti Yosua. Adik-adik mau memilih suatu pilihan yang tepat, yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, haleluya, karena adik-adik memilih beribadah pada Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa atau adik-adik perlu mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan pada adik-adik semua. Bahkan apa yang telah dilakukan Tuhan atau yang dikerjakan Tuhan untuk adik-adik dan keluarga adik-adik. Mungkin adik-adik
atau keluarga adik-adik sekalian mengalami suatu masalah atau mengalami suatu perkara. Nah, karena campur tangan Tuhan, maka masalah dan perkara itu dapat diselesaikan. Atau mungkin adik-adik mengalami suatu belajarnya turun atau semangatnya turun, belajarnya kurang rajin. Namun karena adik-adik berdoa pada Tuhan, maka Tuhan pun turut campur tangan. Maka Tuhan pun menolong kalian semua. Tuhan membuat kalian lebih rajin belajar. Tuhan membuat kalian lebih semangat untuk belajar. Nah, masih banyak hal yang Tuhan menyelesaikan setiap masalah dan perkara kita. Karena memang kita tanpa Tuhan itu bukan siapa-siapa. Kita tanpa Tuhan itu bukan apa-apa. Dan hidup kita itu tergantung pada Tuhan. Hidup kita bersandarkan pada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kakak kembali mengingatkan pada adik-adik semua, kalian tetap semangat walaupun di rumah. Kalian juga tetap semangat untuk membaca firman Tuhan, untuk bacakan firman Tuhan, berdoa dan menyeru nama Tuhan. Kakak selalu mengingatkan 4 hal ini semuanya agar adik-adik dapat semakin mencintai Tuhan. Adik-adik tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi adik-adik tetap semangat walaupun menghadapi setiap masalah-masalah yang kalian hadapi. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah pelajaran, itu antara masalah kalian dengan kakak kalian atau dengan adik kalian. Adik-adik tetap semangat. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kalian dan Tuhan senantiasa setia pada kalian semua. Terima kasih adik-adik atas sidang online di pagi ini. Kiranya kalian tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya adik-adik dapat menerima atau adik-adik dapat mengambil manfaat apa yang kakak sampaikan. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita menyebut nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami awal hingga akhir. Dalam kami Tuhan melaksanakan sidang anak-anak secara online ini. Tuhan, kiranya apa yang telah kami sampaikan membawa anak-anak semakin mencintai Dikau, membawa anak-anak semakin bersemangat di dalam Dikau. Tuhan, kami serahkan anak-anak semua beserta keluarganya ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga rawat mereka semua Tuhan. Tuhan, lindungi mereka. Jauhkan, lepaskan mereka dari segala sakit, penyakit maupun virus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Oh Tuhan, Kau yang menyediakan segala keperluan mereka. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, sungguh kami bersyukur atas pagi ini Tuhan, atas setiap firman-Mu dan setiap Engkau mengingatkan kami, oh Tuhan, untuk selalu datang kepadamu, untuk selalu bersandarkan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.